Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Shalom, selamat pagi Kakak Kori. Selamat pagi Kakak Joyce. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Dahsyat, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi Kak Kori tanya, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari siapkan hati, kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik boleh duduk dengan baik. Kita bersyukur ya, hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah online. Ya, mari siapkan hati kita akan menyembah Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Kita nyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus.
setiap kami, adik-adik sekolah minggu dan guru-guru yang ada ya Tuhan. Pagi ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan Engkau memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap beribadah kepadamu, kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke. Adik-adik di rumah, Kakak Kori kira-kira hari ini bahagia atau tidak ya? Sangat bahagia Kakak Joyce. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah bagaimana? Bahagia atau tidak? Bahagia. Oh, bahagia. Puji Tuhan. Kita semua bahagia karena ada Tuhan Yesus. Kalau kita bahagia, hati kita penuh dengan nyanyian syukur Kakak Kori kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, mari berdiri sama-sama dengan Kakak Joyce dan juga Kakak Kori. Kita memuji Tuhan, kita katakan hatiku penuh nyanyian. Puji Tuhan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin. Ya, kemenangan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oke, semua anak-anak Tuhan yang sudah bersuka cita, ya masih tetap berdiri, ya masih tetap berdiri karena kita mau menyanyi satu lagu Kakak Kori. Wah, lagu apa itu Kakak Joyce? Ini lagu baru yang Kakak Kori, Kakak Joyce baru pelajari. Oh iya benar, ada satu pujian yang baru. Betul sekali, lagu ini judulnya adalah Sukacita Bertemu dengan Yesus. Kakak Kori bahagia kan tidak kalau ketemu Tuhan Yesus? Bahagia sekali Kakak iya. Joyce. Sukacita pasti Kakak Iya Kori. pasti, sukacita Iya. sekali. Sama Kakak Joyce juga sukacita dan bahagia ketika bertemu dengan Tuhan Tuhan Yesus. Yesus ya.
sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Iya, benar Kakak. Mereka bahagia karena bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Ya, kita juga meskipun tidak melihat secara langsung, tetapi kita percaya dan bahagia karena Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan dulu lagu ini, Sukacita Bertemu Yesus. Tangannya, tutup matanya, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami semua mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami semua percaya dengan firman Tuhan yang kami dengar dan kami pegang teguh firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke. Kakak Kori, kita akan mendengarkan cerita. Ini masih sama sebenarnya Kakak Kori dengan cerita-cerita minggu sebelumnya di sekolah minggu online. Tentang Tuhan Yesus menampakkan diri. Betul Kakak Kori. 100 untuk Kakak Kori. Tepuk Yeay. tangan. Ya. Masih sama, yaitu Yesus menampakkan diri. Tetapi kisah kali ini Yesus menampakkan diri kepada 2 orang di jalan menuju ke Emmaus. Ya. Yuk, adik-adik yang manis, duduk yang manis, sambil duduk yang manis, kita saksikan cerita firman Tuhan lewat video berikut. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Kak Kori yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus. Emmaus itu di mana Di kota apa Di kota kah bukan Gimana ya adik-adik? Oh Kakak Kori sepertinya dong tadi terdengar baik-baik apa? Di mana? Emmaus itu suatu kampung. Ya, Emmaus itu Emmaus itu kampung. Jangan kamu pikir Emmaus itu kota kayak di Jakarta begitu Kak. Berarti sepi-sepi kan kalau di kampung Kakak Joyce. Betul Kak Kori. Emmaus itu adalah suatu kampung. Murid Tuhan Yesus 2 orang berjalan, mereka berdua menuju ke Emmaus. Berapa jaraknya tadi adik-adik? Betul sekali, jaraknya adalah 7 mil dari Yerusalem ya menuju ke Emmaus. Nah tapi tadi ketika mereka berdua berjalan ke Kak Kori, ini murid Tuhan Yesus ini yang satu namanya Kleopas. Kemudian yang satu lagi namanya siapa? Tidak disebutkan Kakak Joyce. Betul, di Alkitab tadi tidak disebutkan, hanya disebutkan yang satunya namanya Kleopas. Kleopas dan temannya ini sambil jalan menuju ke Emmaus, mereka bercerita Kakak Kori. Tiba-tiba ada satu orang datang, tapi kok dorang tidak kenal ya Kakak Kori, padahal kan selama Tuhan Yesus hidup, dorang ada sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kenapa ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak kenal ya? Kayak ada yang menutupi mata mereka begitu, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Nanti pada saat Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka untuk duduk makan, kebiasaan dari Tuhan Yesus adalah berdoa. Ya, sama seperti kita adik-adik sebelum kita makan pasti berdoa toh. Atau jangan-jangan ada yang langsung makan kapan nih Kakak Kori? Waduh. Belum tidak berdoa. Harus ingat berdoa ya. Ya, Kakak Kori dan Kakak Jess percaya adik-adik semua ini adalah adik-adik yang manis, anak Tuhan yang manis.
Sehingga sebelum makan pasti berdoa. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya kebiasaan sebelum makan itu berdoa, mengucapkan berkat, kemudian membagikan roti kepada murid-muridnya. Pada saat membagikan roti kepada murid-muridnya, Kakak Kori, baru mereka sadar. Iya. Ya, ini Tuhan Yesus. Tapi sayang Kakak Kori, Tuhan Yesus sudah menghilang. Tuhan Yesus sudah tidak ada sama-sama dengan mereka. Benar. Kakak Kori, kok Tuhan Yesus bisa menghilang ya? Itu lagi, sulapkah Kakak Joyce? Bukan sulap adik-adik. Bukan sulap ya. Karena sulap, Tuhan bukan Yesus sihir. adalah Tuhan yang punya kuasa ya. Tuhan Yesus bisa ada di sini, bisa ada di mana saja. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya seperti murid-muridnya Kak Kori. Pada saat Tuhan Yesus datang, mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Oh iya. Nah, bagaimana caranya? Rajin sekolah minggu supaya rajin dengar firman Tuhan. Nah, Kakak Joyce yakin ini, kalau don tara sekolah minggu, dong main-main saja, don tidak dengar firman Tuhan. Itu Kakak Kori, ini murid Tuhan Yesus saja yang setiap hari sama Tuhan Yesus, yang dengar Tuhan Yesus waktu bicara firman Tuhan saja, don tara kenal Tuhan Yesus. Lah, bagaimana kalau kita tidak sekolah minggu? Lebih tidak kenal Tuhan Yesus lagi kita. Nah, adik-adik, mari Kakak Joyce dan Kakak Kori aja kita rajin sekolah minggu supaya kita lebih mengenal siapa itu Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi tadi itu Kakak Kori, mereka sadar ketika Tuhan Yesus bicara itu ada yang berkobar-kobar dalam hati mereka. Tidak seperti manusia biasa kalau bicara Kakak Kori, ada yang lain begitu dalam hati. Nah adik-adik sama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita yang menerima firman Tuhan itu akan tertanam dalam hati kita dan pasti kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, mari kita belajar ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan dan kita ingat terus firman Tuhan itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan memberi persembahan. Sebelumnya Kakak Kori akan memimpin doa untuk persembahan dan juga untuk cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami lihat lewat video yang diputar Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan Tuhan. Terima kasih Engkau telah menampakkan diri kepada murid-murid-Mu. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau bisa bangkit, Engkau hidup kembali untuk kami semua Tuhan. Kami akan memberi persembahan kami, Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, setiap usaha pekerjaan orang tua kami Tuhan memberkati. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita menyanyikan lagu yang tadi ya, yang kita belajari sama-sama, sukacita bertemu Yesus. Sukacita sukacita
Ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Tidak seperti biasa, kita akan tetap menyanyi puji-pujian ya. Jalan serta Yesus. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Ya, bisa sambil jalan, setiap Ya. kata jalan. Kemudian kata jalan berikutnya lagi, balik arah. Begitu seterusnya ya. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Nanti Kakak Kori minta Kakak Joyce untuk berdoa. Ya, adik-adik, seperti Tuhan Yesus menyertai perjalanan dua murid menuju ke kampung Emmaus, demikian juga kehidupan kita terus percaya dan berharap Tuhan Yesus terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin. Ya, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai jalannya ibadah kami, sekolah minggu kami di pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan, kami bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri akan ibadah kami Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan Yesus terus pegang tangan kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan. Berjalanlah terus bersama dengan kami ketika kami di sekolah, ketika kami di sekolah minggu, ketika kami di rumah, di mana saja kami berada Tuhan, sepanjang kehidupan kami, biarlah Tuhan bersama dengan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami juga memohon Tuhan memberkati kedua orang tua kami, kakak kami, saudara kami, oma, opa, tete, nenek kami, di mana saja mereka berada, Tuhan Yesus berkati. Jadikan kehidupan mereka menjadi teladan yang baik bagi kami Tuhan, di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap orang tua kami dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam kecelakaan, bahkan mara bahaya sekalipun Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mohon perlindungan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga buat Papi sebagai gembala kami yang masih di Surabaya dalam masa pengobatan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, menyertai senantiasa Tuhan akan hamba-Mu yang ada di Surabaya dalam masa pengobatan. Sehingga suatu ketika kelak Tuhan kami boleh bertemu bersama-sama dalam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke Kakak Kori, tadi Ya. kita sudah belajar lagu baru. Iya. Sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita punya challenge itu saja ya Kakak Kori ya. Boleh Kakak Joyce. Ya, adik-adik nanti
bilang sama mama atau bapak atau kakak, siapa saja, bilang tadi kami baru belajar lagu baru diajar oleh kakak Kori dan kakak Joyce. Nah, lagunya itu Sukacita Bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kakak Kori dan kakak Joyce bilang, ya ini harus lagunya dinyanyikan oleh adik-adik kemudian direkam. Ya, nanti bisa kirim ke kakak Kori, bisa ke kakak Joyce, atau bisa ke mami, atau bisa ke guru-guru sekolah minggu yang lain. Nah, bilang sama orang tua paling lambat hari Rabu, ya, supaya bisa dimasukkan untuk sekolah minggu berikutnya. Nah, ya, pada hari Minggu. Oke, itu saja kakak Kori. Ada lagi? Oh iya, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Betul. Tetap rajin untuk mencuci tangan. Apalagi yang suka main-main di tanah, ya kakak Kori. Pasir. Tetap bisa main, tetapi selesai main harus cuci tangan dengan sabun. Ya, jangan langsung lap-lap di baju saja. Sampai itu sudah gosok di baju. Tidak ya. Ya, harus tetap cuci tangan, jaga kesehatan seperti yang kakak Kori bilang. Oke, sampai bertemu di sekolah minggu online selanjutnya berikutnya ya. Iya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Shalom.